atau rules. Nah, inilah yang mengenai ketekunan atau perseverance yang kita butuhkan, ya. Demikian juga di dalam Christian life kita. Kita lihat di sini di dalam 2 Timotius 4 ayat 4 sampai 8. They will turn their ears away from the truth and turn Aside. to myths, but you keep your head in all situation, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Dia mulainya, ya, adalah seorang pembunuh, ya, seorang yang membakar akan gereja-gereja, dan terus dia itu berbuat sangat jahat terhadap banyak orang Kristen. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di jalannya dari Damaskus, maka saat itu Paulus itu bertobat, dan namanya dari Saulus menjadi Paulus. Ya. Nah, kita tahu selanjutnya bahwa Rasul Paulus akhirnya menjadi seorang apostol yang sangat besar, dan dia ini yang sungguh-sungguh membuat sejarah dan menulis banyak buku. Dan dia mengatakan, ya, bahwa hidupnya itu dia sudah I have fought the good fight. Aku sudah melakukan peperangan yang baik, ya, dan aku telah menyelesaikan akan pertandingan, ya. Tetapi dia tetap tidak kehilangan imannya. Nah, inilah yang perlu kita tiru dari Rasul Paulus, yaitu bahwa dia di dalam segala hal, dia segala situasi, dia tetap tidak kehilangan imannya. Ya, ada firman yang mengatakan bahwa dia pernah tahu, dia tahu rasanya apa rasanya jadi orang kaya. Dia juga tahu rasanya bagaimana menjadi orang miskin, ya. Dia juga pernah masuk di dalam penjara. Tapi saudara, di dalam segala situasi yang kita hadapi, marilah kita tetap berpegang pada 2 firman Tuhan, yaitu Roma 8 ayat 28, ya. Kalau ada situasi-situasi yang tidak enak, ya, yang kita hadapi, ya, jangan kita bersungut-sungut sama Tuhan, ya, atau kita ini keluar dari pekerjaan, atau kita ini menghadapi ya, banyak anak-anak muda itu kalau mereka pecah pacar aja sudah mau bunuh diri, ya, minum baygon, ya, atau apa. Itu bukan begitu, saudara. Itu belum selesai hidup kita ini. Itu tidak bisa finish strong, itu tidak bisa begitu, ya. Sebab itu kalau ada situasi masalah apapun yang saudara hadapi yang kurang enak, ya, pegang 2 firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 yang berkata, Allah ikut bekerja di dalam segala hal untuk kebaikan bagi saya, ya. Dan juga Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, aku tahu, katanya Tuhan, rancangan apa yang ada padamu. Aku tahu rancanganku untukmu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepada kamu dan juga kepada aku masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, jangan kita menjadi seperti bangsa Israel, ya, yang suka menggerutu, ya, terus berkata-kata yang negatif, ya,
tidak bisa bersyukur, ya, tidak mau percaya penuh, ada unbelief. Saudara, banyak hal yang tidak bisa terjadi. Karena apa? Karena kita ini tidak percaya. Kita kurang percaya, kita kurang menyerahkan masalah-masalah kita ini kepada Tuhan. Kita minta cepat, ya, instan. Kalau berdoa sekarang, saat ini loh Tuhan, dengarlah doa saya. Jadi kayak instant mie itu. Tunggu sebentar ya. Kalau makan instant mie itu, kasih air panas sebentar, tutup, tunggu sebentar. Kadang-kala kita tidak sabar. Tunggu 15 menit, 10 menit, 5 menit untuk super mie atau pop mie itu matang itu. Kita sudah lapar, kita mau makan. Demikian juga kehidupan orang Kristen itu. Minta cepat-cepat, toh doanya, setiap doanya itu mesti didengar sama Tuhan. Saya belajar di dalam kehidupan saya. Saya mengikuti Tuhan, atau bertobat, atau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Umur 14 tahun. Ya, waktu saya masih 14 tahun. Sekarang umurnya Ibu Prawiro 68. Coba dipotong berapa itu? 68 minus 14. 54. I'm about seeing my golden years. Atau tahun Yobel. Aku sudah masuk ke tahun Yobel. Tahun Yobel itu 50 tahun. Ke atas itu 50 tahun itu tahun Yobel. Berarti apa yang kita tabur itu kita tuai, saudara. Sebab itu saya sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini saya boleh berada di Amerika. Saya memikirkan, waduh, seandainya saya saat ini ada di Indo ya. Semua persekutuan-persekutuan doa yang saya pimpin atau saya bimbing, itu semuanya pada libur. Karena nanti mereka barusan mulai nanti hari Senin. Ya, karena apa? Ya, tidak ada pembantu. Nah di sana itu tidak ada pembantu aja, libur, tidak kebaktian. Terus terang saudara, saya mengatakan sama saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa saya terus ke Amerika. Dan mental saya tentang pembantu sudah berubah. Ada pembantu, tidak ada pembantu, apa kabar, saya tetap bekerja dan saya tetap smile. Tidak seperti ibu-ibu itu. Aduh, tidak punya pembantu loh Bu Ina. Tidak ada pembantu yang kerja dewek toh. Tidak ada pembantu aja seperti kayak apa tuh, ada musibah begitu besar. Saya bersyukur juga dan berterima kasih kepada pastor dan ibu di sini yang mengizinkan saya kemarin juga untuk mengambil bagian untuk penjualan di pasar. Saudara, karena begitu banyak training dan begitu banyak berada di Amerika dan bersama dengan Ibu Inga dan Pastor Peter, saya sudah tidak ada yang namanya kasihan pada diri saya sendiri. Ya, saya tidak mau seperti mempunyai mental seperti ibu-ibu yang ada di Indonesia itu. Tidak punya pembantu, saya nangis. Tidak punya pembantu, tidak makan, tidak bisa pergi gereja Bu Prawiro, tidak bisa pergi ke persekutuan. Tutup saja, tidak ada pembantu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, untuk mencapai garis finish, ada 3 hal to do on this earth, untuk kita lakukan di dalam dunia ini. 3 hal. Saya potong sedikit ya. Sebelum ini, kenapa saya saya melihat ada 2 orang yang menjadi primadona atau satu pantunan untuk mencapai garis finish. Yaitu yang pertama adalah almarhum suami saya. Saudara tahu 2 Timotius 4 ayat 7 ada di atas batu nisannya. Dia minta ditulis itu, I have finished the race. Kami menikah 38 tahun. Saya masuk di dalam perkawinan telah
menjadi apa ya, submit to a husband, menundukkan diri kepada seorang suami 38 tahun. Saya mendampingi dia, saya berada bersama-sama dengan dia. Hampir tidak ada waktu di mana kita ada di dalam perpisahan, kecuali kalau saya disuruh khotbah di tempat lain. Dan pernah ada sudah satu kali saya waktu itu harus membawa firman di Bandung, dan suami saya waktu itu di Sumatera, saudara, di Danau Toba, ya. Itu pernah kita berpisah pelayanan, tetapi kebanyakan waktu itu bersama-sama. Nah, saudara, mengapa dia itu saya mengatakan bahwa dia itu sampai mencapai akan garis akhir? Karena memang dia mengatakan sama saya, dia memang bekerja keras sekali, saudara, selama dia hidup. Dan dia mengatakan sama saya, aku mau membangun untuk Tuhan 10 gereja. Ya. Kehidupannya itu adalah hanya untuk Tuhan. Bangun pagi, siang, sore, malam, ingat Tuhan. Dan kalau dia di kamar mandi, saudara, dia itu menyanyikan love songs for Jesus. Saya dengar dari kamar tidur saya, I love you Jesus. Kata-kata seperti itu, saudara. Dan ketika dia melihat bahwa beberapa temannya dia itu sakit stroke, dan seumur sebaya dia, memang dia imannya, dia tidak tahan sakit orangnya, saudara. Dia mengatakan kepada 2 kakak saya, satu kakak saya perempuan, dia mengatakan, dan juga kepada seorang kakak daripada dia sendiri, dia mengatakan, enak ya kalau dipanggil sama Tuhan umur 60 tahun. Dan saudara, dia meninggal umur 61 tahun. Tetapi saudara, saya tahu, saya menjadi, saya bisa, kalau saya menjadi hakim seandainya di dalam dunia ini, saya tahu bahwa pasti dia itu sampai mencapai garis akhir dengan baik. Ya, saudara, dia juga pulangnya itu di dalam keadaan worship. Ketika Bamak itu pada musyawarah antargereja yang dia telah ciptakan atau dia mulai itu, yaitu dari gereja-gereja mereka mengadakan makan pagi, maka di tengah-tengah makan pagi itu dia itu pulang ke rumah mereka, ya, yaitu setiap hari Selasa pertama di dalam setiap bulan mereka itu mengadakan breakfast meeting dengan para gembala-gembala hamba-hamba Tuhan di kota Surabaya. Nah, yang kedua, saudara, adalah seorang teman saya yang memimpin akan persekutuan doa kami. Setelah 22 tahun dia memimpin akan kaum wanita itu di Bon Cafe di Surabaya. Baru-baru ini tanggal 22 November telah dipanggil Tuhan kembali. Saudara, satu hari sebelumnya dia masih siang bertemu dengan pergi bersama-sama dengan saya, dan kami makan, ya waktu habis makan siang kita masih minum es krim di Sanggrandi. Dan saudara, dia berkata begini sama saya, Cik Ineke, kalau nanti ada apa-apa dengan saya jangan diapa-apakan lagi. Itu jadi hari apa ya itu, hari Senin siang ya, dia berkata begitu sama saya. Dan saya tidak setuju kalau ada orang yang mati dibakar. Jadi seperti kayak kasih pesan akhir sama saya aja. Jadi kalau saya mati, saya jangan dibakar, saya kepingin dikubur.
Dan keesokan paginya dia hanya mengeluh badannya rasanya sakit. Sebab itu dia tidak pergi ke persekutuan praise and worship yang setiap hari Selasa kami adakan di salah satu ruko daripada putrinya. Nah, saya tanya sama BL-nya, "Loh, mana Cilinda?" "Oh, dia saya yang disuruh memimpin Cineke karena dia sudah badannya sakit semua." Oh ya, saya pikir ya sakit semua ya mungkin ya enggak apa-apa ya. Nah, praise and worship itu hanya 1 jam. Dan waktu itu saya selesai praise and worship, saya ke kantor kami karena dekat. Saya telepon ke rumahnya, "Mana Ibu Linda, sakit apa?" Saya pikir ya sakit apa, mungkin apa itu flu atau apa. Nah, saya dengar putrinya sudah menangis dan dia mengatakan, "Tante, rupanya Mama datang mau sini cepat-cepat Tante. Bisanya Mama ini bisa nggak ada." Dia begitu. Saya cepat kembali langsung ke rumahnya, ya saudara, dan saya melihat dia sudah menjadi mayat dipanggil oleh Tuhan. Ya, kematiannya itu begitu indah. Saya mendengarkan kesaksian daripada putrinya bahwa pagi-pagi itu dia minta perjamuan kudus. Nah, biasanya perjamuan kudus itu dipakai, dia lakukan setiap hari itu pada malam hari. Tapi entah bagaimana dia minta begitu. Dan dia dilayani perjamuan kudus. Kemudian dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, ampunilah saya atas segala kesalahan-kesalahan saya yang mungkin sempat saya tidak sampaikan kepadamu. Ampunilah saya Tuhan." Dan kemudian dia berdoa, dia sebut nama daripada setiap anak dan anggota keluarganya. Dan kemudian dia menyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan." Putrinya pikir, loh dia itu sembahyang, karena dia biasanya itu ya berdoa, worship sendiri sama Tuhan begitu. Dan suaminya saat itu lagi fitness di atas, saudara, di kamar atas. Ya mereka pikir ya tidak ada apa-apa, ya biasa, makanya biasanya sembahyang. Tetapi setelah dia selesai dengan nyanyian ku menang bersama Yesus Tuhan, sudah dia berhenti dan ternyata dia sudah diangkat oleh Tuhan. Saya melihat 2 orang yang finish the race very well. Ya. Nah, saudara, inilah yang kita harus lakukan. Ya, finish the race, 3 things to do on this earth. Ya, dari 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, di situ dikatakan kita harus ikut menderita di dalam dunia ini seperti prajurit. Yang kedua, sebagai seorang atlet. Dan yang ketiga, sebagai a farmer. Kehidupan kita ini loh, as a soldier, okay. Soldier. Di sini dikatakan be alert and of sober mind. Your enemy the devil, berjaga-jagalah, ya, karena musuhmu iblis itu berkeliling sekitarmu seperti singa yang mengaum-ngaum, dan untuk mencari orang yang bisa ditelan. Saudara, kalau ada yang bisa ditelan, berada ada yang tidak bisa ditelan, bukan? Ya. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, saudara, sifat seorang prajurit itu kan berjaga-jaga. Ya, saya mempunyai seorang satpam di rumah kami. Ya, dia bukan prajurit tetapi satpam, saudara. Nah, satpam ini dia itu mempunyai catatan di depan di rumah kami, dan dia mencatat, ya, umpama saya jam 7 pagi berangkat jalan-jalan keliling, maka dia catat jam 7 pagi Ibu Prawiro jalan-jalan keliling gitu.
karena dia satpam. Dia harus memberikan laporan. Nah, ini saya kasih sedikit apa yang saya lihat di sekitar saya ya. Nah, satpam itu. Nah, kadang-kala saya ini mau olahraga setengah jam atau 1 jam. Kalau saya pulang, saya bilang, Pak Satpam, saya tadi sudah jalan jam, sudah berapa? Sudah setengah jam. Oh, lebih Bu, atau kurang. Ya, saudara. Jadi, seorang satpam, nah, seorang prajurit lebih lagi, ya dong. Dia harus semuanya lapor kepada komandannya. Ya. Nah, saudara, saya di dalam pelayanan bersama-sama dengan Dr. Morris Sorello, ya, kita disebut God's Victorious Army Members, ya, no? Prajurit Tuhan yang berkemenangan, amin, ya. Saudara, saya harap saudara dan saya semuanya akan menjadi prajurit yang berkemenangan. Jangan yang kalah, ya, yang berkemenangan. Kan kenapa? Karena Kristus sudah menang, saudara. Dan dia adalah pahlawan iman kita. Amin. Ya. Dia adalah juga kepala dari gereja ini. Saudara, saya mau belajarkan sesuatu pada saudara yang saya juga alami. Dulu saya juga pergi ke gereja dan selalu pergi, ya, kita diberkati kalau kita duduk di gereja. Tapi Dr. Morris Sorello mengatakan, don't sit on the pew, just only to hit the pew. Jadi hanya untuk memanaskan akan tempat dudukmu itu. Saudara, jangan hanya datang di dalam gereja hanya untuk mencari blessing. Oh, worship leader tadi itu kok begitu. Aduh, musiknya kurang. Worshipnya kurang naik ke atas. Mau naik atas ke berapa, saudara? Ya, musiknya kurang keras atau musik itu kekerasan. Kenapa ya pendetanya kok begini? Saudara, kita ini penuh dengan kritik. Dan saya mau katakan kepada saudara satu hal. Saya belajar sesuatu yang lain. Dan inilah yang saya mau bagikan. Saya tidak mau berkata, kalau saya mau pergi ke gereja, waduh nanti saya tambah diberkati. No. Saudara tahu? What can I do for you? If you put me here and you bring me here in Dallas, what do you want me to do for you? Saudara, kan lain ya? Kan lain kan pikiran itu? Ya. Nah, saudara, saya mau mengatakan begini, Lord, I want to become a blessing wherever I am. Lord, make me a blessing. Bahkan saudara, ini merupakan juga lifestyle-nya Ibu Prawiro. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saudara, untuk menjadi rumah doa, ya, kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan, ya, our personal relationship. Jadi lagi tidak disuruh. Ya, saya juga mengucap syukur saya datang di sini. Saya pikir just on time. Saya bisa mengikuti program yang pastor tadi mengatakan, suruh baca apa di New Testament, ya, nanti Desember. Karena terus terang saja saya ini kalau baca itu loncat-loncat, saudara, ya, karena tidak ada kalender, ya, tidak ada formula gitu. Jadi saya ambil biasa saja. Oke, kalau memang hari ini tanggal 26 ya sudah saya ambil Amsal 26, Mazmur 26 saya baca. Tetapi saya ingin sekali di Indo, ya, bagaimana ya kok bisa membaca Alkitab seluruhnya.
Kalau orang-orang tanya hamba-hamba Tuhan itu, saya terus terang saja secara komplit seluruhnya belum. Ya belum saya mau, saya ingin ya seperti ini, kalau umpama 2 chapter saja sehari itu tidak berat. Amin. Karena kita juga tidak bisa terus di kamar terus membaca berapa ya, tidak bisa, saudara. Dan ini satu sistem yang sangat teratur dan mudah, dan juga tidak terlalu mengambil waktu kita terlalu banyak. Jadi saya harap saudara juga akan follow, ya, karena seorang soldier, seorang prajurit itu taat kepada komandannya, ya. Jadi saudara, juga seorang prajurit, ya. Kenapa kita kok dijadikan prajurit? Karena kita mempunyai enemy. Enemy itu musuh, ya. Dan siapa musuh kita? Pertama, diri kita, ya. Kita harus memusuhi kelemahan kita, kemalasan, bangun pagi, ini itu, baca Alkitab, itu semuanya kan membutuhkan semuanya itu kemauan yang baru, saudara, satu disiplin yang baru, ya. Itu enemy yang pertama. Jangan pikir waduh iblis atau teman saya atau pendeta saya, no, diri saya ini loh, apa yang kurang baik pada saya. Dan juga saudara, saya mau mengatakan di sini, ya, saya harap, saya berdoa, saudara mungkin tidak tahu kalau Ibu Prawiro di Indo juga sangat banyak berdoa untuk gereja di tempat ini. Saudara mungkin tidak tahu, tapi ini saya mau katakan sungguh-sungguh, I'm falling in love with this church, and if I fall in love, I will pray for this church. Inilah yang hari ini saya mau katakan pada saudara. Mungkin kalian tidak tahu, tapi I pray for this church, and I will do everything for this church. Apa yang Tuhan katakan pada saya lakukan. Bahkan saya belajar banyak di Amerika. Sekali lagi, saya tidak mau mencari berkat, tetapi saya mau menjadi berkat. Itu beda loh, saudara, ya. To be a soldier, and our adversary is the devil, ya. Dan saudara, kita tidak perlu lagi mempunyai kepahitan di dalam hati kita. Saudara tahu, kalau orang kepahitan itu cepat mati. Nanti karena di dalam tubuh ini, ya, itu sudah ada jene-jene sel-sel kanker. Jadi kalau kita ini ada kepahitan, kita ini mengaktifkan sel-sel kanker. Setuju atau tidak? Ya. Jadi mulai hari ini, ya, kita buang semua sampah-sampah yang tidak cocok sama ini, tidak cocok. Kita ini, peperangan kita ini bukan untuk dengan darah dan daging, katanya, lawan darah dan daging. No. Ya. Tetapi roh-roh di angkasa, ya, di udara itu loh. Saudara tahu, ya. Ibu Prawiro datang di sini kok kepanasan, ya toh. Aduh, saya ini lagi jet lag, kok lemes badan saya, kok kok kudu ngantuk terus. Akhirnya I fight against the weather. Nah, itu lebih cocok daripada fight against a person. Ya, against the weather. Kasih contoh saja. Saya ingat terlalu panas dan saya pikir, oh, Tuhan bawa saya ke kehidupan Gideon. Gideon itu saudara bisa baca di Yosua nanti. Dia itu bisa menghentikan akan matahari dan juga bisa menghentikan akan bulan. Sehingga bulan dan matahari bisa berdiri diam. 1 hari atau 2 hari saya tidak tahu. Tapi pendeknya kuasa. Dan saya berkata begini, Tuhan, kok cepanasnya ya di harus Tuhan. Saya ini kok badannya kok lemes Tuhan. Aturin toh Tuhan, weather ini, control this weather Lord. Lu iya sungguh, lu buat apa? Ini saya kasih contoh. Ya, saya minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Tahu saudara, saya datang di sini 100 Fahrenheit over waktu itu.
Dan saya lagi jalan, badan rasanya lemes, ngantuk terus. Waktu saya sudah sembahyang aja, saya minta sama Tuhan, saya mau coba bagaimana, apa bisa atau tidak. Berubah saudara. Sekarang yesterday night it was 89. Praise God, ya kita tepuk tangan. That is the devil. Apa yang mengganggu saudara, itulah kita harus perangi. Amin. Ya. Haleluya. Okay, the second. As an athlete, ya toh. Nah ini. I have fought the good fight. I have finished the race, and I have kept the faith. Ini gambarnya dari Gaby, ya, yang memiliki medali emas. Tapi untuk mendapatkan medali emas tidak instan, saudara. Itu butuhkan training, membutuhkan, she must give her life for it. Amin. Ya, diuji waktunya, disiplin semuanya sebagai atlet. Amin. Ya, banyak kita ini, aduh, berdoa sedikit atau ya itu saya katakan nanti tidak ada pembantu, tidak pergi ke persekutuan. Nanti apalagi anaknya apa, udah hujan sedikit dah. Saya pikir hujan, tidak hujan, pendeknya aku pergi. Saudara, kalau kita mau mencapai sesuatu, jangan cepat-cepat putus asa. Amin. Ya, kita harus tetap bersemangat. Ya, ingat the 10 virgins itu, yang menunggu bridegroom di Matius 25. Ya, there were 10 of them, ya. 5 apa? Dikatakan bodoh. Karena apa? Mereka mempunyai pelita, tetapi tidak membawa ekstra minyak. Minyak itu adalah gambaran Roh Kudus. Ya. Nah, ketika bridegroom datang dan mereka tanya sama yang teman-temannya yang mempunyai ekstra, berikanlah kami ekstra. Katanya yang pandai itu, tidak bisa. Kalau kami memberikan kepada kamu, nanti kita juga tidak punya apa-apa. Kamu saja pergi sekarang beli di tukang minyak itu, beli minyak saja. Ketika mereka pergi, kalau kita tidak mempunyai ekstra faith, ekstra, we will run out of our sources. Ada mengerti? Kalau saya kalkulasi mau bikin siomay kemarin, saya ambil contoh saja. Mau bikin siomay, saya katakan sama Ingrid, I want to take more ingredient. I want to buy extra chicken and extra pork. Ya, everything extra. You never know. Kalau kurang, daripada pergi ke toko-toko lagi, haleluya, beli ekstra. Saudara, it's not wrong to have extra. Satu hari kita camp ke Terawas, saudara. Dan saya membawa satu kompor kecil, tetapi ada tabungnya kecil untuk untuk bukan oksigen, apa sih? Ya, padanya untuk menyalakan kompor itu, ya, saudara, kerosin, ya. Kemudian saya katakan sama orang-orang yang ada di kantor, beli tabung ekstra. Kalau nanti banyak masak, kerosin habis, nanti kita beli di mana? Karena itu di Terawas dan nanti kalau di sini. Jadi saya selalu membawa ekstra. Saudara, tidak salah, ya, untuk ambil ekstra, untuk hitung semuanya itu dengan ekstra. Amin. Ya, take an extra mile, everything extra. Amin. Ya, ingat the 5 wise virgin, they have extra oil, and they walaupun mereka ngantuk, ya, and the bridegroom was not coming, but because their lamp was gone, but because they have extra oil, they could meet the bridegroom. Ya, sekarang waktunya sudah. Saya tidak bisa terlalu lama cerita persis waktu-waktu, tetapi waktunya sekarang ini sudah seperti Tuhan Yesus
segera akan datang kembali. Ya, mari gereja di AFJF di Plano, jangan ngantuk, jangan sleep, jangan slumber, amin. Ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, hiduplah seperti atlet, mengerti tadi? Ya, seperti soldier, seperti saya punya contoh dua hamba Tuhan yang saya tadi sebut. Ya, mari kita bisa selesai pada garis finish. Saudara, saya mengatakan kepada ibu-ibu yang ditinggalkan oleh pemimpin kita, saya katakan sama mereka, ya, saya di sini ingin memimpin kalian, dan kalau saya menegur, ya, atau saya memberikan advice atau apapun, jangan sakit hati, ya, dan marilah kita saling mendoakan supaya kita pada akhir hayat kita, ya, seperti pemimpin kita, we will finish the race well. Saudara setuju atau tidak? Ya, jadi tugas kita di sini adalah untuk saling memperhatikan. Ya, ada satu saat saudara yang saya mau saksikan. Saya sama Pak Prawiro, suami saya itu ya, ayahnya Ingrid ya. Karena saya menikah umur 17 tahun, ya waktu itu ya iri hati ya terjadi kan ya. Kalau suami saya apalagi melayani pacarnya yang lalu ya, waktu saya ya bisa gergetan ya mau fight ya, ya normal itu daging ya. Tapi satu saat ya saudara, saya berkata begini sama suami saya, Bang, sekarang kita ini sudah jadi dewasa ya Pak. Sudah padanya kamu sudah nggak usah iri hati sama saya, sama orang laki. Kalau saya disapa-sapa, aku juga tidak mau iri hati sama kamu. Kalau kamu melayani seorang wanita, ya, karena kami juga punya banyak persekutuan di rumah. Kami punya banyak kebaktian. Kita terus melayani di ladang Tuhan. Saya katakan, marilah, begini aja Pak. Aku akan menjaga kamu sampai kamu bisa masuk ke surga. Kalau aku melihat kamu jatuh di dalam dosa, maka aku nanti akan ngomong sama kamu, I will fight. Karena apa? Aku mau. Dan aku berdoa supaya kamu bisa masuk ke surga. Dan kamu juga Pak, kalau kamu melihat aku berjalan di dalam dosa, aku nyeleweng atau aku melakukan ini itu tidak benar, tolong Papa kasih saya nasihat. Jadi we watch each other. Oh hallelujah. If every marriage, if every family can be like that, you know, saudara-saudara, I tell you what, you bisa tanya sopir di rumah yang ikut dengan kami kira-kira seperti putri saya ya umurnya ya 40 tahun lebih. Berapa kali kami bertengkar di rumah tangga kami, ya, karena perselisihan apa bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5 kali. Bahkan sopir saya itu mengatakan begini, Bu, saya meniru bapak dan ibu, karena bapak dan ibu itu tidak pernah bertengkar. Jadi saya ya juga tidak mau bertengkar dengan istri saya. Saudara, what you do, it will seen by others, and they will follow your example. Kan bagus? Kalau nanti pernikahan terjadi, kita sudah jangan main-main apa itu terus iri-irian, hatinya keplang-keplangan, tukaran nggak mau ya, apa namanya itu nggak berbicara. Sudah 1 bulan loh Bu Prawiro saya tidak berbicara sama suami saya. Aduh, teruskan aja 1 tahun ya nggak apa-apa. Ada seorang ibu konseling sama Bu Prawiro dengan sangat bangga. Dia bilang begini, Bu Prawiro, saya sudah 3 tahun tidak melayani suami saya. Saya bilang ya Bu kawin. Ya simple loh. Dan mau melayani suaminya, ya jangan kawin. 3 tahun. Saudara, aneh-aneh tetapi nyata. Saya mau katakan,
as an athlete, ya, apakah saudara bisa? Saudara tahu bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap perkataan itu, semuanya it's written by the angels, and it goes to the to our God, to God the Father. Everything, ya, di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Wahyu itu, semua perbuatanmu kecil besar, semua perkataanmu kecil dan besar, itu semuanya tertulis. Ada seorang hamba Tuhan yang waktu itu mau meninggal dunia sudah gawat sekali. Sama Tuhan dibukakan semua video-videonya, hidupnya itu, yang jelek, yang apa, semuanya dilihatkan, dan dia bertobat saat itu. Saudara, ya, marilah kita, saya harap gereja AFJF di sini di Prano sudah menjadi dewasa, menjadi mature. Amin. Ya, and I will pray for you that this church will be used mightily for God's kingdom. Amin. Everybody who is agree say amen. Ya, okay. After that, as a farmer, ya, don't be deceived. God cannot be mocked. A man, ayo semuanya ngomong ini, baca. A man reaps what he sows. Saudara, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Saya mau menyaksikan ini farmer, ya. Saya ini merasakan diri saya ini juga sebagai seorang farmer. Karena apa? Saya tinggal di rumah daripada putri saya, mantu. Saya ikut mantu sama anak saya yang pertama, ya. Nah, beberapa rumah sesudah ini ada rumah saya sendiri. Saya mempunyai rumah dengan ada satu garden. 14 atau 15 atau 20 tahun yang lalu, sopir saya itu menanam pohon-pohon. Ada pohon mangga, ada pohon nangka, ya, ada pohon jeruk bali, ya, juga pisang, ya, pisang susu, ya, juga pisang apa sih namanya, kepok merah, ya. Saudara, itu di halaman, di satu tanah gitu, di halaman rumah kami. Dan from time to time I will get the harvest. Ya, tahu-tahu sopir saya membawa satu tondon pisang. Saya bilang, dari mana, Wan? Oh, dari rumahnya Nyonya. Ya, ada kalanya saya mendapatkan nangka. Saudara, berapa tahun pohon-pohon itu sudah ditanam? Ya, bisa 14 sampai 20 tahun di tanah itu baru memberikan harvest. Sekali lagi saya mengatakan, don't wait for instant answers. Amin. Memang ada kalanya Tuhan itu cepat-cepat mendengarkan doa kita, tetapi juga ada doa-doa yang kita harus tunggu, seperti seolah-olah kita nanam pohon apa saja. Pohon mangga, saya sampai tahu loh, pohon mangga 7 tahun baru dia memberikan hasilnya. Amin. Kalau pohon nangka, Bu Prawiro, 12 tahun. lebih panjang lagi. Tapi kalau nanam jagung, ya 3 bulan. Ya, saudara, 3 bulan bisa harvest, ya. Kalau sayur mayur, umpama spinach atau kangkung atau apa, oke, kita tabur benihnya, bisa lebih cepat. Makanya saudara, janganlah kita cepat-cepat kecil hati di hadapan Tuhan. Ya, kalau doa-doa kita belum didengar oleh Tuhan, dan kita masih keadaannya ya kayak gini saja, kok ya tidak ada perubahan. Ya, saudara, we have to push. Teruskan. We must take care of our Christian life tree. Push. Push itu apa, saudara? Ayo semua sama-sama baca. Pray until something happens. Saya mau nyaksikan di sini satu hari, mertua saya itu, kita di dalam keluarga suami saya ini ada satu sister-in-law yang masih belum percaya Tuhan Yesus.
Ya, setiap hari apa tuh tahun baru Tionghoa itu dia masak-masak saudara, dan itu ditaruh di kuburan, dibawa ke kuburan. Ada suami saya bilang, siapa sih makan itu? Makanan enak-enak ya, seperti koloke, koloba atau bakmi goreng, tetapi dikirimkan kepada di kuburan, dan dia beli apples, dia beli orange, dia beli buah-buahan. Kemudian saudara, mertua saya itu bilang begini sama saya, karena dia tahu saya ini suka memberitakan Injil dan mempertobatkan banyak orang. Dia katakan begini sama saya, Inneke, kalau lu ya bisa menobatkan akan iparmu itu ya, saya tidak sebut namanya, iparmu, pasti kamu mendapatkan mahkota dari surga. Mertua saya ini orang sederhana, ya, dan dia, ya saya waktu jadi mantunya umur 64 tahun, beliaunya itu, dan saya umur 17 tahun. Nah dia meninggal dipanggil Tuhan umur 88 tahun, ya. Tapi saudara, saya mau katakan, ya, oleh anugerah Tuhan, mertua saya, keluarga suami saya itu 5 anaknya, ya satu ibunya, jadi anak orang. Tapi semuanya itu dari gereja Katolik. Cuma suami saya satu-satunya yang Kristen seperti kami, karismatis juga, satu-satunya. Tapi saya mau mengatakan, oleh anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah, oleh anugerah Tuhan, seluruh keluarga dari suami saya almarhum, sekarang sudah semuanya diselamatkan, percaya Yesus, dan dibaptis. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semuanya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara tahu berapa lama I fought the war? Berapa tahun saya berdoa? Saudara mau tahu? 23 tahun. Every day in prayer, I call their names. Dan termasuk ipar itu sudah dipanggil Tuhan, sudah percaya Yesus. Jadi pasti ada satu mahkota di surga untuk saya. Pray until something happens. Let's push. Ya, ada toh satu olahraga sih, push up, push up, push down, push up. Shall we? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, anyone, I love you, all the people here in America, and especially in this church, I love you. Although you don't hear something from me, but I pray for you. You are always in my prayers. Yeah, and I hope let us all together push till something happens. And when I heard that you moved from this Korean church to this place and building, this is also one of our prayers, Ibu Mary, that is answered by the Lord Jesus Christ. Last time I stayed here for 5.5 months, and I used to pray with Sister Mary and Sister Sonny every Tuesday from 10 till 12, 10 till 12. We share the word, we pray for saints, we pray for the church. And one thing, that we will have an own building. And this is the answer of push. This is one of the answer of push. I will tell you a small recipe. If you want to have your prayers cepat-cepat didengar oleh Tuhan, ya, quickly to be answered by God, I will give you a small recipe, yeah, and that is, I know now I can combine my prayers and my offerings to God, because in the Bible it said, don't come to God with empty hands. Okay, and I saw a picture of Cornelius in Acts 10. Yeah, he is a man, he didn't know God at all, but
You know, what he is doing, he is giving to God, and he is praying to God, even he don't know God. This Cornelius, you can read in the Bible, Acts 10. And you know, but by the time it was said like this, an angel told him, your offerings and your prayers has come before the throne of God. And read the whole story after that. He and his whole household was saved. And not only he and his whole household, but also everybody who was invited at that day. The Holy Spirit come upon them. You can read it, Acts 10. Yeah. So what I do in Indonesia, the persekutuan doa that I pimpin, you know, I say to the people, if you want, we have a box, we put all our prayer targets in the box, okay? Just like Moresorelo, and then we pray over that. But I say to the people, okay, if you want your own efforts, your own things to be heard or to be noticed by God, you better, pray and offer and your offerings and thanksgiving together. And now before we start every Monday in a restaurant, we get a room, yeah, 20 ladies are gathering together with us. Every Monday in Surabaya, Bon Cafe, I lead the prayer meeting there. And you know, with how to struggle anymore. They say, ini, apa itu? Offering dulu, offering. Not, they know now already that they will offer first to God, and then after that they pray. Or all their answers, they wanted to be heard and noticed by God. I give you a small testimony. This time when I come here, I got a letter from Dr. Moresorelo, and he said in his letter, in Awati, God direct me and told me that you are in, you have an attack of the devil from one of your families, and you know, blah blah blah. I cannot tell you what precisely he wrote, yeah, but what he wrote in that letter, it was real the situation that I was in. You know, I really like that. And then he gave an example about two ladies that were that has also difficulties, and then they give an offering. They plant a seed to Moresorelo's ministry, and they get their breakthrough. And he said, okay, it's up to you what you do, but you can do also like the two ladies. And I obeyed the word of God and the word of the prophet. I sent a gift because I have many prayer targets when I came here in America. Yeah, one of them is my granddaughter, my first granddaughter, has not yet in school yet for her master's degree. Yeah, one of the targets. So I put that, one of my prayer targets, and I feel so sorry for my son and my daughter. They came here in Los Angeles, and they are every day. I see in my baby photos of so many universities, San Francisco kah, LA apakah, Asia Pasifik. So aku jadi bingung, and then I say to the Lord, please Lord, where do you want my grandchild to go to school? Please lead my son and my daughter-in-law in Jesus' name. And you know, folks, and I sent my check to Moresorelo, and he said after 5 days, setelah 5 hari,
engkau akan melihat jawaban itu tiba. And exactly, I don't know how many days, I was not counting that, but I was in a mall with Ingrid, and then we get a telephone, and every day I asked, did Gaby already get in school? My son said, no, not yet. But after I sent my offering, now the girl has a school, and let us clap for Jesus. That's a breakthrough here in America. So that's why, yeah, your offering and your prayers, put it together. If you will see results cepat-cepat. Haleluya. Saudara diberkati, ya. So we must take care of our Christian life tree, push, and it's like a tree planted in the waters, like someone, yeah, as a tree planted in the waters, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved as a tree planted in the waters. I shall not be moved. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, marilah kita memperhatikan akan Christian life kita, ya, seperti tree itu, satu pohon itu harus ada beberapa tanaman di halamannya Ingrid dan Peter. Tiap pagi saya harus ambil air dan saya water. Ya, beberapa hari kami pergi ke my brother di mana itu, di Indianapolis, itu 4 hari itu pohon-pohonan itu agak kering karena tidak ada yang menyirami. Demikian juga Christian life, hidup kita ini, kalau tidak disiangi dengan air, yaitu firman Tuhan, ya, dan baca Alkitab, amin, ya, kita tidak bisa grow, kita tidak bisa bertumbuh, ya. Inilah yang saya bisa bagikan untuk saudara-saudara dan saya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya masih ada waktu sedikit, Pastor, sedikit, kan? 5 minutes ya. Oke, saudara-saudara, saya tadi membawa minyak dari rumah. Saya ingin mengurapi saudara, ya, sedikit saja di kepala begitu. Untuk apa? Supaya kita ini bisa, pots kita ini tidak pernah padam. Amin. Ya, itu adalah sedikit daripada Holy Spirit. Ini apa itu? Symbol of the Holy Spirit. Okay, let's go and pray now. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, Engkau juga yang mau memperhatikan akan kehidupan kekristenan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu, Tuhan. Biarkan itu menjadi lifestyle di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami diberikan kekuatan dan kemampuan, Tuhan. Kami dibakar terus dengan api Roh Kudus sampai Yesus datang kembali, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dan kami tidak akan mengantuk, kami tidak akan mengomel, kami tidak akan sakit hati, kami akan buang semua sampah-sampah daripada hati kami, dan kami ingin diperbarui. Tolonglah dengan urapan Roh Kudus kami dikuatkan dan kami dimampukan untuk terus bergumul, untuk terus sebagai atlet Tuhan. Oh, di dalam kehidupan kami bisa finish strong in the name of Jesus. Semua yang percaya katakan amen. Jadi mesti cepat ya.
Jesus, receive the power of the Holy Spirit. Oh, Ramakashita sehingga engkau bisa finish strong in the name of Jesus. Oh, haleluya, engkau memampukan Tuhan setiap anggota daripada gereja ini Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Bapak membawa torch itu Tuhan. Oh, seperti wanita yang bijak ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang membawa ekstra minyak in the name of Jesus.